warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Bu Hafsah di pelajaran SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4. Membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat umum. Kebersihan di tempat umum harus selalu dijaga. Pasar dan terminal termasuk tempat umum. Halte bus juga termasuk tempat umum. Kebersihan di tempat umum menjadi tanggung jawab bersama. Sudahkah kalian membiasakan hidup bersih di tempat umum? Sekarang kita buka halaman 168. Ayo berkreasi, membuat hiasan dari daun kering. Kita baca bersama ya. Di kebun raya Bogor, banyak daun kering berjatuhan. Setiap hari, daun-daun itu selalu dibersihkan. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di bawah ini ada contoh gambar-gambar hiasan dari daun kering. Ada bermacam-macam ya. Ada yang berbentuk rusa, burung hantu, tikus, burung merak. Kemudian ini apa ya? Keledai sepertinya ya. Kemudian ada yang berbentuk sapi dan yang paling besar gambarnya berbentuk ikan. Nah, teman-teman waktu itu sudah pernah ya mencoba membuat kolase dari daun kering. Ada banyak sekali karya yang bagus-bagus. Nah, untuk membuat hiasan dari daun kering, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Iya, pastinya daun kering. Kemudian lem untuk menempelkannya, juga kertas. Lalu pensil untuk membuat sketsanya dulu. Kemudian gunting atau pisau cutter. Nanti setelah dibuat sketsa, daunnya bisa kita gunting dan ditempelkan ke atas gambarnya sehingga berbentuk kolase dengan berbagai macam gambar yang cantik, bagus. Bahan-bahan pensil, kertas, itu juga biasa kita gunakan untuk membuat karya lukisan ya. Lukisan, gambar. Nah, lukisan atau gambar juga disebut dengan karya dua dimensi atau disebut juga dengan seni rupa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 188. Ayo mengamati. Mengamati bahan sabun. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan pembersih WC dan sabun. Ada bermacam-macam jenis sabun. Ada sabun cair dan ada juga sabun batangan. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa sajakah yang dapat dibuat dari sabun batangan? Nah, sekarang kita baca bersama yang ayo lakukan. Membuat hiasan dari sabun. Kalian telah mengamati bentuk-bentuk sabun. Ada sabun cair dan sabun batangan ya. Nah, sabun batangan bentuknya balok. Kalau teman-teman punya sabun batangan boleh sambil dilihat bentuknya seperti apa ya. Kalau sabun yang baru bentuknya biasanya seperti balok. Perhatikan gambar berikut. Sekarang teman-teman perhatikan halaman 189. Di atas ada contoh gambar tentang hiasan yang dibuat dari sabun. Dari sabun batangan yang balok itu bisa dipahat menggunakan pisau atau cutter sehingga berbentuk suatu karya seperti patung. Ada yang berbentuk mobil, ikan, kura-kura, bunga, dan yang lainnya. Nah, bagaimana caranya membuat hiasan sabun batangan? Alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan? Hiasan dari sabun batangan tersebut berbentuk 3 dimensi. Nah, bentuknya juga seperti patung, 3 dimensi. Untuk kali ini, teman-teman tidak membuat hiasan dari sabun ya, karena menggunakan pisau atau cutter yang terlalu berbahaya. Nanti teman-teman bisa mencoba membuat hiasan dari sabun kalau sudah kelas 5, kelas 6 SD. Nanti bisa membuat hiasan dari sabun batangan. Sudah bisa
memahat menggunakan pisau dengan hati-hati. Untuk kali ini kita cukup memperhatikan dulu saja dan melihat contoh-contoh hasil karyanya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 183. Mengamati perhiasan dari manik-manik. Di pasar ada banyak toko yang berjejer. Tiap toko menjual barang yang berbeda. Ana dan ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka akan membeli manik-manik. Manik-manik akan dibuat menjadi hiasan. Misalnya, kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Amatilah beberapa contoh kerajinan manik-manik berikut. Yang nomor 1 ini contoh kalung. Kalau yang 2 ini contoh gelang. Nomor 3 ini contoh bros. Nomor 4 ini contoh gantungan kunci. Dan nomor 5 ini contoh hiasan tempat tisu. Bagaimana cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan? Nah, sekarang waktunya kita membuat kreasi kerajinan dari manik-manik. Buatlah sebuah gelang atau kalung sederhana dari manik-manik sesuai dengan petunjuk berikut. Alat dan bahannya: gunting, benang atau senar, manik-manik. Nah, kalau teman-teman tidak ada manik-manik, bisa juga menggunakan sedotan plastik. Sedotan plastiknya nanti digunting kecil-kecil sehingga bentuknya seperti menyerupai manik-manik. Cara membuatnya. Nah, sebelum kita membuatnya, kita baca dulu bersama cara membuatnya di halaman 184. Siapkan beberapa manik-manik. Jika manik-manik tidak ada, buatlah beberapa manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. Pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan. Kemudian, potonglah benang atau senar sesuai keperluan. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Kemudian, setelah selesai dimasukkan, ikatlah ujung benang atau senar setelah terisi penuh. Dan kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Sekarang kita akan membuatnya ya. Siapkan alat dan bahannya. Ada manik-manik, ada senar atau benang, dan juga kalau misalnya teman-teman tidak punya manik-manik, bisa menggunakan sedotan yang dipotong kecil-kecil seperti ini. Oke, sekarang kita mulai ya. Ambil benang atau senar. Nah, benang atau senarnya dipotong sesuai ukuran yang teman-teman inginkan. Kalau ingin membuat gelang, teman-teman bisa potong senarnya sekitar 20-30 cm. Diukurnya pakai penggaris. Setelah itu, kita akan membuat gelangnya. Pertama, ujung benangnya boleh diikat dulu supaya manik-maniknya setelah dimasukkan tidak lolos lagi, tidak keluar lagi. Diikat dulu sampai bisa menahan manik-manik. Setelah diikat, masukkan manik-manik sesuai dengan kombinasi warna yang kalian inginkan. Kalau ada lebih dari satu warna, bisa dikombinasikan warnanya. Kalau teman-teman hanya punya satu warna, tidak apa-apa, tinggal dibikin gelangnya satu warna. Nah, kalau buasa ada 3 warna. Masukkan benang ke dalam manik-manik sesuai kombinasi warna yang kalian inginkan. Masukkan ya, kira-kira sampai seukuran lingkar tangan kalian. Atau kalau kalian mau buat gelang untuk adik, boleh dibuat sesuai lingkar tangan adik. Atau kalau mau buat untuk bunda, boleh dibuat sesuai lingkaran tangan bundanya. Nah, setelah semuanya masuk manik-maniknya, sekarang kita ikat. Diikat benangnya hingga rapat dan terkunci supaya manik-maniknya tidak lepas.
Nah, setelah diikat dengan rapat, ujung dari benangnya yang panjang sisanya bisa digunting supaya rapi. Nah, jadi deh. Nah, sekarang Bu Hafsah juga akan mencontohkan membuat gelang dari sedotan. Nah, bagi yang tidak punya manik-manik bisa pakai sedotan. Caranya sama, ambil benang atau senar sesuai yang kalian butuhkan, 20-30 cm ya. Setelah itu dipegang kedua ujung dari benangnya. Kalau yang pakai sedotan ujungnya tidak bisa diikat ya, karena lubang sedotan besar, jadi kita tidak mungkin mengikatnya. Jadi kita harus pegang dua benangnya. Setelah itu kita masukkan sedotannya ke dalam benangnya. Nah, hingga sedotannya menggantung di tengah-tengah. Masukkan terus sampai yang kalian butuhkan. Diukur sesuai lingkar tangan teman-teman atau lingkar tangan adik kalau mau memberikan untuk adik. Nah, kalau sudah selesai dimasukkan, kira-kira cukup. Sekarang tinggal diikat. Diikat dengan rapi supaya tidak terlepas. Ujungnya juga jangan lupa dipotong ya supaya rapi. Oke, jadi deh. Ini dia, ada dua, yang satu dari sedotan, yang satu dari manik-manik. Sama-sama bagus. Nah, yang dari sedotan ini Bu Hafsah pakai satu warna. Teman-teman kalau mau coba bisa juga pakai banyak warna sedotannya kalau ada. Oke teman-teman, terima kasih telah belajar bersama hari ini. Sekarang waktunya teman-teman di rumah membuat kreasi gelang atau kalung dari manik-manik atau sedotan. Kalau yang punya manik-manik, buat dari manik-manik. Kalau yang tidak punya, boleh pakai sedotan, buat dari sedotan. Oke, selamat berkreasi teman-teman. Semuanya pasti bisa. Setelah selesai nanti membuat kerajinannya, membuat gelangnya, teman-teman foto ya, dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Fotonya, gelangnya boleh sambil dipakai. Kalau gelangnya dikasih untuk adik, boleh difoto sama adiknya, atau kalau bikin untuk bundanya boleh juga difoto sama bundanya yang memakai gelang, sama teman-teman juga ya. Terima kasih teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Terima kasih telah belajar bersama, semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.